Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari siang hari ini kita masih dapat diberi kesempatan iman dan Islam, kesempatan untuk melakukan sholat tasbih dan bukan berjamaah tapi di panggung. Nah, di sini saya akan jelaskan masalah sholat tasbih. Adapun cara-cara melakukannya yaitu sholat tasbih ini wajib kita lakukan satu kali seumur hidup. Boleh kalau kita ada waktu 1 minggu atau 1 bulan sekali, atau kalau tidak ini juga ya setahun sekali. 1 kali seumur hidup itu yang di. Adapun makna dari sholat tasbih ini, faedahnya sangat besar sekali, yang mungkin kita kurang paham dan kurang mengetahui sholat tasbih. Sholat tasbih ini itu akan mengampuni dosa-dosa kita dari awal hingga akhir. Jadi dosa awal waktu kita lahir sampai kita meninggal dunia. Jadi dosa yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dosa besar atau dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan sholat tasbih. Jadi besar faedahnya melakukan sholat tasbih walaupun 1 kali seumur hidup. Nah, adapun tata cara sholat tasbih. Sholat tasbih dibagi 2. Satu dilakukan pada malam hari, itu 2 rakaat. Kalau dilakukan pada siang hari, itu dilakukan 4 rakaat. Niatnya dua-dua aja. Kalau malam 2. Ya. Kalau malam Pak, siang kali ini dua siang. Siang dulu. Siang dulu. 4 baik. Ada siang dulu. Siang dulu. Kalau malam 2. Oh iya terbalik ini malam 24 siang. Jadi kalau malam dilakukan 2 rakaat. Jadi 4 rakaat jumlahnya. Nah, 1 rakaat itu 75. Jadi kalau 2 rakaat 150. Jadi kalau kita melakukan pada malam hari 2 kali berarti 300. Nah, begitu juga kalau siang hari itu 4 rakaat. Nah, 4 rakaat 1 salam. Oke, 4 rakaat 1 salam. Kalau 2 rakaat pada malam hari itu 2 salam. Nah, tata caranya seperti sholat kita pada umumnya, yaitu sholat wajib. Pertama takbiratul ihram. Niat dulu. Niatnya usolli sunnat tasbih. Kalau dia 2 rakaat, rakaat ini. Kalau dia 4 rakaat, arba'ah. Lillahi ta'ala. Atau dengan latinnya yaitu sajago niat sholat tasbih, sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi boleh dilakukan dengan lisan atau dengan Arab. Nah, tata caranya takbiratul ihram, kemudian baca kita, terus kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita membaca surat pendek yang di dalam Al-Quran. Boleh kita menggunakan Qulhu, Falaq, Nas, boleh. Jadi yang mana kita hafal, atau Kuliah ayyuhal kafirun. Tapi ada yang mengatakan sebaiknya 1 itu pakai Al-Haqqum Takasur. Kedua wal asri, yang pendek-pendek. Yang ketiga Kuliah ayyuhal kafirun. Kemudian yang keempat itu Qul huwallahu ahad. Itu kalau menurut dalam buku itu boleh. Yang mana kita hafal boleh kita lakukan.
niatnya kita dewek-dewek tidak ikut imam. Nah, imam di sini untuk mandu tata caranya aja. Jadi tata caranya kita pandu, nanti kita ada kodenya, kapan dia ruku, kapan dia ini baca tasbih, kapan dia ini, nanti saya kasih tahu. Setelah baca ayat, kita lalu membaca tasbih sebanyak 15 kali. Itu yang pertama. Setelah tasbih, kita ruku. Subhanallah bil azim wa bihamdi 3 kali kan biasa. Kemudian ditambah dengan 10 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh nak panjang. Ataupun kalau kita nak pendek juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala, kalau nak panjang billahil aliyil azim. Itu boleh. Ya. Nah, kemudian sudah ruku, kita tegak iktidal. Iktidal. Setelah itu langsung kita masuk 10 lagi tasbih, ya. Nah, setelah itu baru sujud yang pertama. Nah, sujud pertama setelah kita baca ayat sujud, lalu kita tambahkan tasbih 10 kali. Ya. Jadi setelah sujud baca tasbih 10 kali. Kemudian bangun lagi, duduk antara 2 sujud. Setelah baca duduk antara 2 sujud, langsung kita tasbih lagi 10 kali lagi. Nah, setelah duduk antara 2 sujud, kita sujud lagi yang kedua. Nah, sujud yang kedua, setelah sujud, kita baca tasbih 10 kali. Kemudian setelah kita mau berdiri, duduk dulu. Nah, duduk istirahat namanya. Duduk istirahat atau duduk istilahnya tahiyat awal ya. Kayak tahiyat awal. Ya, kayak tahiyat awal duduknya. Namun kita duduk istirahat. Baca tasbih 10 kali. Nah, setelah 10 kali kita baca tasbih, lalu kita berdiri. Nah, itu termasuk 1 rakaat. Jadi jumlahnya 75. Ya. Jadi kalau untuk yang kedua, yang rakaat yang kedua, sama pelaksanaannya. Jadi setelah baca ayat pendek 15 kali dan seterusnya 10 sampai berdiri lagi. Nah, demikianlah tata cara yang kami lakukan nanti. Namun di samping itu nanti kami kasih kode kapan mau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi yang pertama, nanti saya yang pertama bacakan yang untuk setelah ayat saya bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu baru mulai, ya. Nah, pas terakhir misalnya kita nak ke 15 atau yang 10, nanti saya baca lagi. Itu menunjuk kode. Jadi kode itu biar kita seragam untuk melakukan yang lainnya. Jadi apabila seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak, waktu saya kasih kode yang terakhir masih ada belum sampai situ 10 atau 15, ya, tidak apa-apa, ya. Atau kamu tinggalkan yang kami tadi, namun setelahnya itu kamu tambahkan 1, bisa kalau tinggalan 1, kalau tinggalan 2 tambah 2. Jadi jangan sampai kurang dalam 1 rakaat itu 75. Itu baik yang kami lakukan nanti. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan dari kami. Wallahu a'lam. Kalau ada kesalahan atau ini, tolong yang di belakang kasih apa-apa. Subhanallah, ya, atau Allahu Akbar. Nah, jadi aku tahu, wah ini gerakannya bukan sujud, duduk dulu baru sujud. Nah itu seandainya kalau ya Terlewat. kadang-kadang kita ini terlewat atau kelupaan.
Maklumlah manusia ini kan ada hilangnya. Ya demikianlah Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk Ci bahwa sedikit mungkin kami ulangi salat tasbih ini dibaca sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat. Jadi satu rakaat 75. Untuk yang setelah ayat pendek 15 ibtidal, ruku, sujud dan duduk antara dua sujud dan juga duduk istirahat itu 10 10 10. Jadi 75 per satu rakaat dikali 4 jadi 300. Itulah mungkin mungkin itulah yang sedikit banyak penjelasan tentang salat tasbih. Di sini kami mengingatkan juga untuk sanak dulur mandiri. Habis baterai. Ini mengingat ke bahwa tanggal 1 Februari jangan lupa dulur-dulur sanak famili ada undangan dari Kakanda Ujang atau Kemas Haji yang Cik Hamid atau Pak Ujang Hamid dan juga undangan dari Cik Nanap atau Nyimas Nanap Husin. Jadi kebetulan berbarengan. Jadi diaturi sana famili itu datang. Kalau bisa kedua-duanya didatangi. Karena kedua-duanya sana kalau mau mantu-mantunya silakan kepada sanak famili. Karena ini kedua-duanya sanak famili Galo yang undang dan kebetulan yang punya hajat juga masih berpisah jadi bisa untuk pesan. Aduh, yang di Usri akan datang. Yang kalau saya pagi kan. Kalau yang kerja itu bantu. Jadi kalau bisa didatangi kalau. Itulah lebih kurang kami ingatkan sekali lagi jangan lupa tanggal 1 Februari di Sikok di Kebun Gede, Sikok di Pusri di gedung Serbaguna Pusri. Itulah ini jam 2.21 untuk sholat asar jam jam 3.41. Apa kita nak mulai apa macam mana? Mulai ya?